Kalau gue udah duduk di sini dengan bando ini, artinya kita mau masuk ke segmen apa? Iya betul banget, Markibah, mari kita bergibah. Jadi tadi gue habis ngeliat si Satria Mahathir, maaf ya aku mabuk, this is Cogil gitu kan. Dia apa? Dia pakai baju tahanan sayangku. Kenyang Shopee lu, bercanda. Tapi gue gak mau ngebahas Satria Mahathirnya. Kita kan mau bergibah nih. Gue mau ngebahas soal temen gue yang kelakuannya 11-12 sama Satria Mahathir. Yang kanan kiri ya kan. Gue tuh dari awal gue ngeliat Satria Mahathir, gue tuh selalu keinget dan kepikiran sama temen gue yang ini gitu. Kayak ya Allah Sat jangan sampai deh lu merasakan apa yang temen gue rasakan gitu. Body count lo kebanyakan setan gitu kan. Tapi kayak ya udah, namanya juga anak muda dan dia bangga dengan apa yang dia kerjakan sampai akhirnya Tuhan mukulin anak anggota DPRD. Apapun yang gue ceritakan di sini itu sudah gue izin terlebih dahulu ya teman-temanku. Jadi tenang aja wahai netizen yang budiman, santai aja, nggak usah sok-sok menjudge. Dan kalau ada lagi yang ngomong kayak kenapa ya semua konten kreator atau tiktokers itu kalau ngomong modelan sama, ketika lo bikin konten lo harus menarik. Gimana caranya intonasi lo tuh bisa diterima sama semua orang gitu. Dan kini kan kita markibah, gimana caranya gue harus bisa membangun koneksi bergibah yang baik gitu kan. Ya gak? Bener gak netizen? Nah udah lah ya, gak usah peduli omongan netizen. Gue dulu punya teman, ini tuh temenan zaman gue kuliah ya kan. Dia tuh emang hobi banget party gitu kan hidupnya. Dan gue tuh selalu tahu cewek-cewek yang udah pernah dia tidurin, karena dia selalu nge-rate ke gue gitu kayak sini begini gitu. Gue juga gak ngerti kenapa dia bisa seyakin itu untuk menceritakan semuanya ke gue, apalagi gue perempuan gitu kan. Apa gue tidak dianggap perempuan, gue juga gak paham deh. Suatu malam di segitiga Bermuda, bercanda. Jadi tuh gue lagi nemenin dia party gitu kan. Nah gak tau kenapa ini orang tuh dari awal tuh kayak pokoknya gue pengen banget bungkus cewek bla 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 gitu kan. Terus gue kayak udah lo tuh gak usah kayak gitu-gitu terus. Terus gue bilang kayak gue bisa, gue mabuk, gue harus ini segala macam. Sebagai teman yang baik ya kembali lagi gue tanya, emang lo bawa kodam, jangan kayak Bella, kodam hilang. Canda Papa Kavi. Keke ya udah kan gue ya terserah gitu kan. Udahlah nih, dapet nih cewek dibungkus. Aduh gue gak bisa sebut namanya, tapi sekarang udah gak ada tuh hotel depannya M. Paginya tiba-tiba tuh anak setan nelfon gue, kok lo gak bilang sih sama gue? Terus gue pokoknya ngoceh banyak banget. Terus gue bilang gini, apa sih Jing, orang gue aja kemarin nganterin elu sesuai dengan perintah elu gitu kan. Pokoknya udah selesai, udah urusan gue udah beres, gue bilang gitu. Gue pulang, gue bilang. Dan dia kan udah gak punya kodam nih, jadi tidur main satu-satu aja gitu kan. Lo tau besok paginya ceweknya ngomong apa? Kalau ternyata aku HIV, kamu nyesel gak tidurin aku? Cek. Kelar temen gue hari itu juga, monyet. Terus itu dimarah-marah sama gue. Terus gue bilang kayak gue gak ada urusan, gue gak tahu, gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak pokoknya lu cari tuh cewek macam. Dipukul anjing ceweknya. Terus gue harus nyari tuh cewek. Kayak mohon maaf lu udah menganiaya itu perempuan, habis itu gue harus cari itu perempuan. Gue harus ngapain, minta maaf kasih sumbangan, ngapain anjrit gitu kan. Jadi pesannya adalah kalian semua hati-hati ya wahai netizen-netizenku yang terlalu liar gitu. Jangan terlalu menggampangkan kehidupan ini, karena kita gak pernah tahu kapan lo ketemu atau ciuman sama orang yang HIV, atau lo sama manusia HIV gitu. Ini gue tuh banyak banget tau gak sih cerita-cerita aneh kayak gini nih, karena teman-teman gue tuh liar semua. Tapi alhamdulillah saya masih begini. Saya jadi nggak ngerti nih kenapa nih teman-teman gue nggak waras semua. Ya dan terima kasih love you. 2024 baru 2 hari, tapi udah ada berita buruk. Apa lu tahu? Perselingkuhan lagi. Ditutupnya sama perselingkuhan pramugari pilot, dibukanya pakai perselingkuhan dokter sama dokter koas. Gue tahu nih sisi gelap ini lagi beredar gitu, maksudnya lagi emang dibahas sama banyak orang gitu. Tapi jangan lu antar profesi saling lawan. Masalahnya nggak saling lawan apa? Ngasih bukti nyata. Kan gue jadi kayak astagfirullahaladzim. Bukan itu part membagongkan yang ada di video ini. Part membagongkannya adalah temen gue sendiri. Ya Allah Neng, kenapa kok bisa lu tidak bisa menjaga diri lu? Orang habis tahun baru ya kan, hahaha seneng huru hara gitu kan. Temen gue ngapain? Ngechat gue, Beb,
besok temenin gue yuk gitu. Gue kayak nggak bisa, besok gue nyari kado tanggal 3 bapak gue ulang tahun gitu kan. Terus habis itu tanggal 1 nih, ini baru buat tanggal 1, temen gue ngirimin foto 2 garis biru. Gue bilang lah, punya siapa tuh nek gitu. Terus dia bilang, punya gue tolol. Gue yang tadinya mau bercandain jadi kayak, ini orang serius apa bohongan nih gitu. Gue tanya lah sama temen gue, kok bisa beb gitu kan. Terus dia jawab, iya waktu pas nyokap gue umroh. Gue gak habis thinking, ini baru memulai tahun, baru 2 hari. Bahkan waktu detik dia dimana ngechat gue tuh baru 1 hari. Terus setelah cekcok dari door, gue tetap dengan pendirian gue gak mau kalau sampai anak itu digugurin atau dikuret atau apapun lah, terserah dia gitu. Maksud gue kayak, ya lo berani berbuat, lo harus berani bertanggung jawab ya kan. Terus habis itu dengan ide gilanya nih laki-laki ngomong apa, oh ya udah, berarti gini aja, gue akan tanggung jawab, tapi nanti kalau anak ini udah kayak maksudnya si babi sebutan, ya dia sebutnya temen gue Mawar ya, kalau si Mawar tiba-tiba perutnya udah gede, boleh ya kalau misalnya lo sama Mawar gue taruh di Bali, nanti gue yang izin sama nyokap lo kalau lo kerja di Bali ngurus perusahaan bokap gue. Terus gue kayak, terus maksud lo gimana? Gue bilang gitu kan, iya jadi nanti lo yang temenin dia sampai dia lahir dan segala macem. Terus nanti kalau dia udah lahiran bilang aja itu anak lo. Gak ada, gue bilang. Tidak ada yang instan setan. Cuma dia doang nih yang bisa instan nih, lihat. Cuma dalam 20 detik doang penyerapannya. Udah, selesai, instan. Gue sebel banget, ya Allah, kenapa sih gue punya temen begini amat gitu. Kayak dia pikir gampang gitu loh ngurusin anak tuh. Dia pikir gue akan mudah untuk menghidupi anaknya nanti. Enggak, gue gak mau. Itu urusan lo, derita lo setan. Ayo tolong sama bapaknya temen gue kepoin akun gue. Lo lihat nih anak lo bunting anjrit. Anak lo bunting, bikinnya instan, emang bikin anak sama nih kayak dia, tapi kagak 20 detik meresap. Kalau dia kan cuma 20 detik doang meresap, yang itu enggak. Udah deh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bertobatlah kau nak. Ya, sekian keluh kesah saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman gue sadar dan tidak jadi menggugurkan anaknya, sayang. Love you. Nih, lo pasti demen dengerin cerita beginian. Ini kalau lo pikir ini cuma dari AU, kagak sayang. Ini ada di dunia nyata, tau gak lo? Jadi gue punya teman gue sebetulnya namanya Dina ini anak orang kaya banget pokoknya. Ya nggak sekaya itu sih, tapi menurut gue itu udah kaya banget karena dia bapaknya kerja di Kalimantan. Nah tuh gambarnya udah oke kan, udah tajir kan, pengusaha Kalimantan gitu. Di satu sisi gue punya temen di circle yang beda circle sama Dina nih. Sebetulnya namanya Putri ya, Putri lu macam-macam ya, Putri hidup lu. Nah si Putri ini itu tuh selalu memamerkan hartanya dia, padahal tuh kayak kita semua tahu, semua teman-temannya tahu bahwasanya dia tuh bukan dari keluarga yang berada banget, tapi dia bisa pakai barang-barang yang mewah gitu. Asumsi gue adalah, oh nih anak pacaran sama sugar daddy di luar negeri gitu. Bule sugar daddy gitu banyak kan yang nyari-nyari perempuan belum kewong yang cakep gitu. Ekspektasi gue. Sampai ini suatu waktu dia ngomong, guys, kan gue mau ulang tahun nih minggu depan. Kebetulan lekong gue mau ngajakin buka kayak private room gitu untuk kita party gitu kan. Terus nanti dia ada juga kok di sana, nanti biar gue kenalin nih ya gitu. Ya udah dong, kita semua kayak oh oke, party gitu, namanya juga anak muda yang kan, Bo. Sudahlah, sampai nih kita loncat ke hari H ya kan, hari H. Nah, sebentar dulu. Gue izin nih, gue boleh gak gue buat temen gue, soalnya si Dina ini minta ditemenin ke suatu tempat lah gitu. Maksud gue daripada gue ribet bolak-balik segala macam, mendingan gue bawa si Dina ke tempat si Putri gitu kan, barengan nih biar kenalan juga, biar temenan nih. Soalnya gue tuh emang suka menyampur-nyampurkan circle gitu kan. Kata si Putri dengan santai, dia bilang kayak, oh yaudah beb, ajak aja gak apa-apa. Ya udah, aman dong gue. Tapi plot twist ya beb. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya om, anak-anak om dan tante semuanya. Janganlah gue kucuk. Gak tau kenapa nih, perasaan gue gak enak banget untuk membawa Dina ke si Putri. Ngerti gak lu? Gue tuh gak tahu gue punya feeling, insting gue tuh kuat aja gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama si Putri, Put, gue udah mau nyampe, gue harus ngomong apa gitu kan. Karena itu tuh acaranya di, aduh ya Allah, gue juga gak bisa bilang, pokoknya di suatu tempat lah gitu. Terus gue bilang sama si Dina, Din boleh gak kalau lo parkir mobil aja, gak usah di valet, gue bilang gitu kan. Sekalian biar gue juga izin dulu sama temen gue bilangnya gitu, biar lo bisa ikut, biar lo gak usah pulang dengan jemput gue lagi, karena gue mau nginep juga di tempatnya dia kan. Terus tuh, untungnya temen gue nurut. Oh ya udah, kalau gitu gue nyari parkirnya, udah selesai, gue naik ke atas. Gue ke
kamar mandi. Lo tau apa? Pas gue ke kamar mandi, gue lihat bapaknya temen gue. Gue lihat si bapaknya Dina keluar dari kamar mandi laki-laki, kucuk gitu. Udahlah, pokoknya gue masuk kamar mandi, udah selesai gue keluar. Habis itu gue ke tempatnya si Putri, gue ke roomnya Putri, ke ruangan VIP-nya gitulah. Gue kesana, terus kok ada bapaknya si Dina. Terus gue bilang, beb, laki lo yang mana? Itu loh sayang, yang lagi numpangin red wine. Gue kayak, tolol, itu bapaknya temen gue yang gue bawa, tuh anaknya ada di bawah. Gue bilang gitu. Lo kalau di bawah posisi gue, lo mau jadi gimana? Lo mau ngapain? Lo kenal sama bininya, lo kenal anaknya, lo kenal keluarganya, lo juga kenal sama temen lo yang itu. Gue kayak, jangan libatkan aku di sini gitu. Terus habis itu ya udah, gue akhirnya bantuin. Gue bilang sama temen gue, nggak jadi beb, tempatnya penuh banget, lo nggak akan suka karena lo juga nggak suka keramaian, kita pulang aja yuk. Sekian dan terima kasih deh. Makasih lo semua sama gue lindungin terus, iblis.